Baiklah kepada Ibu, silakan ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, sebelumnya saya ingin ini berterima kasih karena sudah bertanya. Saya ingin sedikit bercerita mungkin ya Pak. Kemungkinan saya itu guru kelas 5 SD. Nah, salah satu dari siswa saya itu ada yang sulit untuk membaca. Kadang hari ini kita diajarkan huruf-huruf. Nah, kemudian setelah pulang ke rumah dan besoknya kembali lagi huruf tersebut sudah lupa lagi gitu. Sedangkan itu sudah kelas 5 SD. Nah, berbagai metode sudah saya eh, apa? Sudah saya eh, terapkan, tapi hasilnya masih tetap apa itu mungkin eh, peningkatan kompetensi saya kurang atau gimana gitu. Oh, jadi hari ini Ibu eh, kegiatan ini untuk menganalisis tentang permasalahan anak yang belum bisa membaca. Iya, Nah, terus teknik apa saja yang pernah Ibu lakukan untuk anak tersebut? yang sudah saya lakukan untuk anak tersebut, yang pertama mengajarinya dari mulai huruf abjad, kemudian membaca secara mendengarkan audio sudah, terus mencoba juga untuk teman-temannya juga memberi pelajaran karena mungkin kan tidak hanya saya gitu, mungkin lebih meresap oleh teman-temannya, tapi dengan cara hal tersebut juga sulit Pak, gitu, sulit dilakukan. Oh, gitu. Oh, sebelumnya eh, dari obrolan ini kira-kira yang diharapkan oleh Ibu apa? Yang diharapkan oleh saya itu yaitu kita kan sama-sama berkolaborasi, mencari tahu solusi apa yang pas gitu untuk anak didik saya sehingga saya bisa menerapkannya seperti itu Pak. Oh iya, mengenai solusi. Nah, tadi kan Ibu mengharapkan solusi. Nah, kira-kira Iya, eh, solusi terbaik dari obrolan ini mengenai siswa tersebut yang bagi anak yang belum bisa membaca ini apa yang pernah Ibu lakukan? yang pernah saya lakukan Iya. yang pernah saya lakukan tadi mengajarkan huruf-huruf abjad gitu, huruf-huruf ABC sampai Z. Terus hal sedikit itu saja dia sudah sulit untuk mengingatnya gitu, apalagi hal membaca sampai dengan mengeja gitu. Sudah saya lakukan seperti itu. Terus mendengarkan audio visual kepada anak agar cepat mencernanya, tapi hal itu juga masih emang sedikit tahu, cuman nggak semua dia hafal gitu. Oh. Nah, dari apa yang telah Ibu lakukan tadi, nah kira-kira eh, apa saja yang menurut Ibu itu yang dianggap baik untuk anak supaya anak tersebut bisa apa bisa membaca Hal dari baik hal-hal yang yang telah Ibu lakukan ya. hal yang baiknya Pak, hal yang Ya. baiknya eh, apa mungkin anak tersebut harus dibantu mungkin sama itu kedua orang tuanya, dan itu kesulitan juga ketika saya sudah menghubungi orang tua dan responnya memang baik Pak, tapi pas di faktanya itu tetap masih kalah sama anak gitu. Kalau misalkan anaknya udah nggak mau, ya udah, orang tua nggak mau berusaha lagi gitu. Hmm. Nah, ini kan sebagai apa tindakan selanjutnya. Tadi kan Ibu bilang bahwa dengan bantuan orang tua siswa tersebut masih belum mampu. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Ibu untuk kedepannya? Oke, mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama itu melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak,
terus mengidentifikasi hal apa, kesulitan apa yang dihadapi oleh anak. Karena saya lihat itu anak tersebut memang dalam hal membaca kurang, akan tetapi dalam hal yang lainnya misalkan mengucapkan bahasa Inggris dengan good morning yang seperti itu tuh dia sudah hafal, sudah bisa cara pengucapannya. Nah, kemudian kalau misalkan matematika, penjumlahan, pengurangan saja dia sudah bisa meskipun ya perkalian masih kurang ya, masih per tahap saya belajarkannya, tapi dari hal yang lain gitu sudah bisa anak tersebut kecuali dengan membaca saja. Nah, agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira ada yang membantu Ibu atau mengingatkan Ibu? Iya, hal yang untuk membantu saya meminta bantuan kepada kepala sekolah, mungkin dengan dukungan beliau, saya bisa sharing ya, saling membantu gitu. Kalau ada masukan-masukan dari beliau juga, apa yang kurangnya, apa yang harus ditambahkannya, mungkin dari langkah-langkah atau strategi yang telah saya lakukan itu ada kurangnya gitu. Terus beliau juga ngasihkan masukan-masukan dan saya sudah sedikit demi sedikit menerapkannya dan alhamdulillah sedikitnya itu sudah diterapkan oleh anak tersebut. Nah, biar lebih baik lagi. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan hal tersebut supaya anak tersebut bisa Secepatnya, Pak. ya, secepatnya. Ya, Barangkali bisa secepatnya. waktu berapa waktu yang berapa hari yang Ibu butuhkan? Kalau masalah waktu mungkin mingguan ya gitu ya yang dapat saya lakukan. Tapi kalau misalkan untuk pelaksanaannya secepatnya besok saya akan lakukan hal tersebut, Pak. Baik. Nah, kan Ibu sudah rencana sudah ada. Terus barangkali untuk tanggung jawab juga kira-kira tadi kan sudah Ibu lakukan waktunya. Nah, untuk lebih lebih dominan atau lebih singkatnya agar siswa tersebut bisa lebih jelas cepat membaca. Kira-kira berapa supaya nanti kita bisa melakukan lagi hasil tindakan seperti ini lagi untuk menindaklanjuti hasil yang telah Ibu laksanakan tadi. Ya, mungkin yang untuk pelaksanaannya besok akan segera saya lakukan dalam waktu 1 minggu. Kalau misalkan tidak ada perubahan, nanti saya akan bertanya lagi kepada Bapak tindakan apa yang selanjutnya akan saya lakukan gitu. Mohon masukannya. Nah, kalau syukur-syukur kalau misalkan dalam 1 minggu itu metode yang saya lakukan kepada anak tersebut sudah berhasil, alhamdulillah. Kalaupun tidak juga, nanti saya akan menghubungi Bapak selanjutnya. Nah, baiklah. Mungkin karena di sini kita waktu sudah hampir 15 menit ya. Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu refleksi atau hasil dari obrolan ini yang Ibu dapatkan kira-kira apa? Hasil dari obrolan ini yang saya dapatkan, yang pertama itu saya sudah merasa bahagia, sangat bahagia karena telah bersharing dengan Bapak dan alhamdulillah dari sini juga kita sudah mendapatkan solusi. Yang pertama itu kita itu harus munculkan metode-metode pendekatan kepada anak terutamanya ya, terus membelajarkan anak secara bertahap, kemudian sharing juga kepada kepala sekolah baiknya itu seperti apa gitu. Yang terakhir yaitu dilaksanakan sesegera mungkin karena memang anak kelas 5 itu kan mau menginjak ke semester 2 dan nanti ke kelas 6, nah itu harus segera ditindaklanjuti seperti itu. Nah, baiklah karena
waktu sudah habis. Mungkin untuk kegiatan ini disiapkan dulu. Kita lanjut untuk tindak lanjut di lain waktu. Terima Ya, kasih. baik Pak, terima kasih. Sama-sama.